Rabithah Alawiyah adalah lembaga tempat berkumpul dan bersarangnya para penyamun penjual nasab palsu zuriyah Nabi Muhammad SAW. Rabithah Alawiyah adalah pusatnya para preman berjubah dan bergamis berkumpul, di mana mereka berkamuflase sebagai ulama bergelar Habib, berjubah, bersorban tebal, dan berjualan sholawatan. Cara mereka seperti ini adalah untuk menutupi rapat-rapat kebusukan niatnya agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Di bawah telapak kaki ibu bapak kita, bukan di bawah telapak kaki Habib. Itu nggak ada, itu dalilnya itu. Fakta yang lainnya, Rabithah Alawiyah adalah lembaga tempat berkumpul dan bersarangnya para penyamun penjual nasab palsu zuriyah Nabi Muhammad SAW. Rabithah Alawiyah adalah pusatnya para preman berjubah dan bergamis berkumpul, di mana mereka berkamuflase sebagai ulama bergelar Habib, berjubah, bersorban tebal, dan berjualan sholawatan. Cara mereka seperti ini adalah untuk menutupi rapat-rapat kebusukan niatnya agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Fakta kelima, Rabithah Alawiyah adalah lembaga yang mengaku-ngaku sebagai pengumpul zuriyah Nabi dengan bukti belakangan. Sekali lagi, Rabithah Alawiyah sebagai lembaga yang mengaku-aku sebagai pengumpul zuriyah Nabi. Dikumpulin dulu zuriyah Nabinya, ngakunya belakangan. Harusnya lembaga itu mengumpulkan data-data otentiknya, manuskrip-manuskripnya, kumpulin dulu. Kemudian mereka mendapatkan pengakuan dari narkoba internasional semua, baru buka kantor. Bahkan mereka tidak punya legalitas internasional, tapi maksa kepada masyarakat Indonesia, maksa bahwa mereka adalah zuriyah Nabi, tapi tidak punya legalitas secara internasional. Kenapa sekarang Mas Rumel Abbas mencari manuskrip sampai ke luar negeri, berbulan-bulan kemana-mana nggak dapat? Kenapa? Coba jawabannya. Ada yang tahu? Sedangkan semua narkoba punya manuskripnya, Kiai. Setiap narkoba punya manuskrip asli, dan tidak mungkin narkoba Irak akan ditukar kepada narkoba Mesir, Mesir ditukar kepada narkoba Iran, Iran ditukar sekarang ke narkoba Jordania. Tidak mungkin, tiap narkoba punya silsilah manuskripnya masing-masing dari Nabi Muhammad sampai saat ini. Pertanyaannya, kenapa Rabithah Alawiyah tidak punya manuskrip dan silsilah tua sampai Nabi Muhammad? Kenapa baru sekali nyari? Kenapa baru sekarang nyari manuskripnya? Karena mereka tahu bahwa mereka lembaga palsu zuriyah Nabi. Itu jawabannya. Yang lain, kekuatan Ba'alawi ini berada pada fatwa-fatwa dan dukungan para kiai di PBNU, PWNU, PCNU, dan MWCNU, atau berada dalam naungan otoritas pusat dan daerah lembaga NU. Selama mereka membelanya, maka selama itu juga eksistensi Ba'alawi akan tetap ada di Nusantara. Ditambah dengan diamnya MUI menambah kekuatan mereka dalam melakukan kontaminasi ideologi di tengah-tengah masyarakat semakin menggurita. Ditambah lagi dengan diamnya LBM atau Lembaga Basul Masail NU dari pusat sampai ke bawah. Ditambah lagi dengan diamnya MUI di tiap kota dan kecamatan untuk mengeluarkan fatwa dalam polemik Ba'alawi, semakin meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa polemik nasab ini sejatinya adalah gerakan politik, kooptasi budaya dan kooptasi spiritual yang sudah direncanakan sejak lama
oleh klan Ba'alawi untuk mengambil alih pengaruh dan otoritas Nahdlatul Ulama terhadap warganya. Betul begitu? Dari PBNU sampai bawah semua diam. Ada yang berani mengeluarkan fatwa tentang Ba'alawi? Ada yang berani? Kenapa nggak berani? Karena kenyamanan kursi jabatan lebih penting buat mereka. Kita tidak berbicara masalah kursi jabatan. Kita berbicara tentang pemurnian sejarah. Kita berbicara tentang harkat dan martabat Nahdlatul Ulama. Dan untuk mengkooptasi Indonesia, menjajah Indonesia, harus dikuasai Nahdlatul Ulama. Dan untuk menguasai Nahdlatul Ulama, kuasai pimpinan-pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Terjadi saat ini? Terjadi? Terus sekarang Kiai, apa kita sekarang mau membantu penjajahan intelektual yang sudah nyata di depan mata dengan tetap berkhidmah kepada kiai-kiai sekarang yang melawan arus kebenaran ini? Atau kita sekarang akan melakukan revolusi intelektual, revolusi edukasi pada masyarakat, menyatakan data dan fakta yang memang terjadi apa adanya? Apa yang mau kita lakukan sekarang?